Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, semoga kita dalam kondisi sehat, dimana di masa pandemi ini kita selalu menjaga kesehatan. Jika mesti harus beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan rajin untuk mencuci tangan. Nah, pada pertemuan kita kali ini, untuk pelajarannya adalah dasar-dasar kreativitas, kriya kreatif kayu dan rotan, kelas 10, bersama dengan saya Mursalin SPD MP. Tujuan pembelajaran kita yang pertama memahami konsep industri kreatif, mengkomunikasikan konsep industri kreatif. Nah, materi fokusnya kita kepada konsep industri kreatif. Nah, industri kreatif itu sendiri adalah industri yang bermuara pada intelektual, ide dan gagasan yang orisinal dan direalisasikan berdasarkan pemikiran dan tindakan nyata guna menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka peningkatan ekonomi. Berikut ini menurut Departemen Perdagangan Industri Kreatif, industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Berikut merupakan jenis-jenis usaha dalam industri kreatif, antara lain yang pertama periklanan. Nah, ini lagi pesat-pesatnya perkembangan saat ini. Nah, industri kreatif yang periklanan ini meliputi atau mencakup produksi iklan, perencanaan komunikasi iklan, iklan indoor dan outdoor, produksi material iklan, promosi baik secara online maupun cetak. Nah, kita bisa mengamati contoh. Di sini kita menampilkan dua contoh iklan indoor dan outdoor. Membedakan ini adalah iklan yang di dalam ruangan ataupun yang di luar ruangan. Tentunya kalian bisa mengamati jika kalian bepergian dalam perjalanan atau di jalan raya terpampang iklan-iklan yang disebut dengan outdoor, dan yang dalam ruangan gedung-gedung disebut dengan iklan indoor yang dalam ruangan. Nah, industri kreatif yang kedua adalah arsitektur. Arsitektur meliputi rancangan bangunan, rencana tata ruang kota, konservasi bangunan bersejarah, tata ruang taman, dan lain sebagainya. Contohnya nih, desain arsitektur dan desain perkotaan. Nah, bagi siswa yang hobi gambar, desain, ini sangat menarik nih. Tentunya harus di jurusan kriya kayu ini ada pelajaran gambar dan desain produk. Nah, tentu di sini kita bisa mengembangkan kemampuan kita di dalam mendesain. Nah, yang ketiga adalah pasar seni dan barang antik. Seni memang menarik bagi sebagian orang. Pasar seni dan barang antik yang dimaksud dalam industri kreatif adalah penjualan kreasi benda melalui lelang, penjualan online atau offline. Contoh pasar seni dan barang seni ada dua, saya tampilkan di sini. Tetapi untuk di daerah kita di Kota Kendari ini belum begitu banyak kita jumpai seperti pasar-pasar seni ataupun
barang seni, tetapi sudah ada sebagian yang membuka outlet atau pusat-pusat penjualan barang-barang souvenir khas Sulawesi Tenggara, tapi tidak seramai dengan daerah-daerah seperti di daerah tujuan wisata Yogyakarta, Bali, maupun daerah-daerah tujuan wisata yang ada di Jawa. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus mengembangkan potensi daerah kita demi mempromosikan kesenian daerah kita masing-masing. Nah, yang keempat adalah kerajinan tangan. Kerajinan tangan dapat berupa emas, ukiran perak, patung, aksesoris, hingga dan patung ukuran besar. Semakin sulit proses pembuatan kerajinan tangan, semakin tinggi pula harga yang ditawarkan. Jadi bagi adik-adik sekalian yang memiliki keahlian membuat kerajinan tangan, tentunya ini merupakan sebuah peluang yang sangat menggiurkan untuk meningkatkan penghasilan ya, apalagi di masa pandemi corona ini. Tentunya ini sangat berdampak bagi peningkatan ekonomi di lingkungan kita. Nah, contohnya ini ada kerajinan emas, perak, atau tembaga. Kita bisa melihat ini dari sisi desainnya. Kita bisa juga mengamati bagaimana turis dari mancanegara begitu antusias untuk melihat proses pembuatan kerajinan. Oke, kita lanjutkan yang kelima. Ini industri kreatif, desain gambar. Desain gambar merupakan desain suatu produk visual yang menyangkut dengan logo, ilustrasi, packaging ini adalah kemasan, dan konsultasi pembuatan logo untuk suatu brand atau merek. Nah, inilah contoh logo, ilustrasi, dan packaging. Ini harus bisa ya bermain kalau untuk pembuatan logo bisa di Corel Draw yang dipadukan dengan Photoshop. Ini lebih tepatnya sih sebenarnya ini berkembang di jurusan desain komunikasi visual ini, seperti desain logo, ilustrasi. Tetapi untuk di jurusan Karya Kayu kita juga harus memahami, karena tidak menutup kemungkinan jika kita akan mendirikan sebuah perusahaan mebel ataupun perusahaan kerajinan, kita harus memiliki brand tersendiri, sampai dengan bagaimana kita mengemas produk kerajinan kita sehingga itu lebih menarik bagi konsumen yang membeli produk kerajinan kita. Berikutnya yang keenam adalah desain fashion. Ini tepat nih kalau di jurusan Kriya Kreatif Batik dan Tekstil, karena mereka ini bermain dengan busana ya. Desain fashion adalah desain suatu pakaian atau pelengkapnya seperti sepatu, tas, sebagainya demi menunjang penampilan seorang individu. Nah, ini kita bisa mengamati contoh bagaimana desain sebuah sepatu, desain tas dengan berbagai macam goresan-goresan yang masih sketsa ini, bagaimana teknik membukanya, bagaimana elemen-elemen hiasnya. Di sini juga ditampilkan salah satu contohnya adalah anatomi sepatu lari. Di sini dilengkapi dengan penjelasan. Nah, bagi yang di jurusan kulit yang biasa membuat sepatu, tentunya memiliki kemampuan dalam desain ini. Tiap-tiap bagian itu harus ada fungsi dan manfaatnya, sehingga
ketika ini kita perlihatkan kepada konsumen bisa digemari atau konsumen lebih tertarik untuk membeli. Sama halnya dengan desain-desain tas yang akan kita buat. Jadi stylenya seperti apa, ukurannya, ya itu semua harus jelas sebelum diproduksi. Yang ketujuh, video, film, dan fotografi. Nah, ini melingkupi jurusan yang bisa juga ikut bercimpung di sini, bahkan lebih tepat itu di jurusan multimedia dan desain komunikasi. Mereka ini bermain dengan video, film, dan fotografi. Nah, kegiatan yang terkait dengan jenis industri kreatif ini adalah pembuatan naskah film, perancangan sinematografi, pameran eksebisi film, jasa pembuatan video dan fotografi. Nah, ini ada contohnya. Sekarang lagi tenar-tenarnya nih buat video, konten-konten yang menarik. Tentunya kontennya harus yang bersifat positif, jangan membuat video-video negatif kemudian diunggah di YouTube demi mengejar tingginya like dan subscribe-nya, ya, sehingga tidak lagi memperhatikan norma-norma sosial, ya. Tidak sedikit youtuber yang terjerat kasus hukum karena video-video yang tidak tepat untuk dipertontonkan. Nah, film yang banyak juga digandrungi oleh kalangan anak muda seperti film Dilan ini yang dibintangi aktor muda Iqbal Ramadan dengan Vanessa Presley. Ya, ini banyak sekali digemari anak-anak muda sekarang. Nah, tentunya ini bukan hanya film dengan judul Dilan ini saja yang menarik untuk ditonton, tetapi masih banyak film-film Indonesia yang meraih banyak penghargaan. Fotografi, ya, salah satu industri kreatif juga ini banyak sekarang berkembang. Nah, kalau misalnya contoh sederhana nih, ya, kalau ada pesta-pesta, tentu mereka juga membutuhkan tenaganya seorang fotografer. Nah, ini merupakan satu peluang usaha yang menjanjikan tentunya. Yang ke-8, game permainan. Game permainan menjanjikan interaksi dengan pemain untuk mengasah ketangkasan dengan metode yang bersifat menghibur. Nah, ini contohnya suatu game judul Jelajah Nusantara dengan bangunan tradisional Indonesia. Nah, ini sangat menarik nih bagi anak-anak yang hobi bermain, ya. Dan ini hanya salah satu contoh saja, masih ada contoh-contoh yang lain bisa kalian lihat sendiri di internet. 9, musik. Musik ini dalam industri kreatif rangkaian nada yang indah berkaitan dengan proses produksi, distribusi musik, promosi musik, penulis lirik, pencipta lagu atau musik, serta pertunjukan musik. Contoh ini ada aktivitas di dalam studio musik, aktivitas di atas panggung, bagaimana seorang anak yang asik bermain biola, ya. Ini sangat-sangat menarik bagi siswa sekalian atau adik-adik sekalian yang memiliki bakat di bidang musik. Jangan berhenti berlatih, teruslah berlatih mengembangkan bakat-bakat kalian. 10, seni pertunjukan. Pertunjukan yang dipentaskan dalam seni pertunjukan adalah seni tari tradisional, drama, teater, tari modern. Ada satu pertunjukan, ya, karena membuat suatu pertunjukan dengan
setting latar, ya, bagaimana kostum dari para pelaku atau para pemain yang disesuaikan dengan tema pementasan. Yang 11, penerbitan dan percetakan. Kegiatan yang ada dalam penerbitan dan percetakan di industri kreatif mencakup penulisan konten dan penerbitan buku baik melalui media cetak maupun media online. Nah, ini contoh, ini kalau dilihat dari hasil-hasil industri kreatifnya ini lebih tepatnya ke jurusan desain komunikasi visual. Selanjutnya kita berpindah ke software dan hardware. Software yang dimaksud berupa sistem yang terintegrasi untuk mempermudah kehidupan manusia, desain sistem, perangkat hardware komputer, serta desain website. Nah, ini lagi tentu berkaitan dengan jurusan rekayasa perangkat lunak. Ini contoh-contoh hardware dan software. Televisi dan radio. Televisi dan radio dituntut untuk menghasilkan konten melalui produksi dan pengemasan yang bersifat edukatif, menghibur, dan informatif. Sekarang stasiun televisi swasta di Indonesia ini sudah banyak ya, banyak pilihan ketika kita akan menonton. Malah sekarang radio sedikit agak berkurang peminatnya dibanding dengan televisi, tetapi untuk di kota-kota besar radio juga masih banyak diminati untuk sebagai media untuk menyampaikan informasi, baik untuk menghibur masyarakat. Tapi televisi sekarang jauh lebih digemari ya, dengan berbagai macam tayangan-tayangan yang bisa disaksikan, bisa dilihat secara langsung, dan tentunya bisa didengar. Contohnya ini radio tempo dulu, televisi tempo dulu. Nah, bagaimana perkembangan kalau kita amati yang TV yang lama dengan TV yang sekarang, radio yang tempo dulu dengan radio-radio yang sekarang, ya, mungkin di rumahnya tidak lagi memiliki radio yang seperti ini ya. Sama halnya dengan televisi ya, sekarang serba layar datar. Begitu juga radio yang terintegrasi di handphone ya. Jika pun ada radio di rumah, tentunya hanya diperuntukkan untuk memutar musik saja, tidak untuk mendengarkan berita. 14. Riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan menyediakan gagasan atau inovasi baru atau perbaikan dari gagasan sebelumnya dalam dunia industri. Contohnya ya, ini di bagian laboratorium, bagaimana menciptakan misalnya terkait dengan pandemi corona saat ini ya, negara-negara berlomba membuat riset untuk menemukan obat yang bisa menangkal virus corona ini. Jadi setiap negara ini berlomba-lomba melakukan riset seperti apa, nanti hasilnya kita harap segera ditemukan sehingga corona ini bisa diantisipasi. 15. Kuliner. Kuliner merupakan salah satu jenis yang selalu laris manis di industri kreatif. Berbagai kuliner unik dengan komposisi berbagai macam bahan menghasilkan kuliner yang nikmat dan mengenyangkan. Nah,
siswa sekalian, khusus kita di Sulawesi Tenggara ini, di Kota Kendari ada kuliner yang menarik, kenal dengan namanya sinonggi yang berbahan dasar sagu. Nah, sekarang ini merupakan satu peluang bagaimana mengemas sinonggi ini supaya lebih variatif, sehingga para turis atau wisatawan yang berkunjung ke Kota Kendari bisa tertarik dan rasa-rasanya itu pingin mencoba bagaimana sih rasanya sinonggi itu. Yang dominan kan kita mencampurnya dengan air ikan, ya, ikan bakar dengan sayur-sayurnya demikian. Nah, ini ada contoh penyajian. Nah, jika kita akan membuat tampilan sajian makanan ataupun kue-kue yang khas supaya menarik, kita bisa bekerja sama dengan jurusan-jurusan yang lain, misalnya dengan jurusan desain komunikasi visual, bagaimana membuat sebuah brosur iklan yang kemudian difoto, ya, bagian fotografi bisa kerjasama sehingga untuk promosi kuliner kita ini bisa lebih menarik lagi. Ini tentunya peluang usaha. Nah, selanjutnya para siswa sekalian, karakteristik lingkungan kerja industri kreatif adalah yang pertama, tentu suasananya lebih santai dan menyenangkan, berbeda dengan tempat kerja yang lainnya, ya, tidak begitu formal. Nah, tempat kerja yang berkecimpung dalam industri kreatif biasanya memiliki interior yang unik dan memanjakan mata. Tak jarang beberapa perusahaan menyediakan fasilitas yang untuk merangsang kreativitas dan rasa nyaman selama bekerja. Yang kedua, boleh mengenakan pakaian casual. Beda nih kalau aparat, ya, atau pegawai negeri sipil, tentu pakaiannya serba formal. Kalau industri kreatif ini pakainya casual. Perusahaan yang bergerak di industri kreatif memperbolehkan karyawan untuk mengenakan pakaian casual selama pakaian tersebut masih tergolong sopan dan rapi. Hal ini berbeda dengan perusahaan di bidang yang lain yang harus mengenakan kemeja resmi, misalnya bank ataupun instansi pemerintah. Yang ketiga, bebas eksplorasi ide dan gagasan. Dalam industri kreatif, ide dan gagasan adalah salah satu modal utama yang harus dieksplorasi seluas-luasnya. Ide dan gagasan harus dikumpulkan dan diolah sesuai dengan deadline yang telah diberlakukan dalam suatu proyek. Alasan ini pula yang mendasari perusahaan industri kreatif berusaha membuat karyawan mereka senyaman mungkin, ya. Tentunya karyawan harus nyaman, ya, sehingga bisa memunculkan ide-ide kreatif, gagasan-gagasan unik, ide-ide cemerlang, ya. Di tempatnya harus nyaman, gitu. Yang keempat, trendy dan selalu up to date. Pola dan tren di industri kreatif berjalan sangat cepat. Bisa saja tren suatu bidang tertentu dalam industri kreatif berubah dalam hitungan hari saja. Maka lingkungan industri kreatif selalu mengikuti tren dan up to date dengan perkembangan yang ada. Nah, bagi siswa, ya, yang hobi nantinya berkecimpung di industri kreatif, harus mengikuti perkembangan zaman. Contoh misalnya desain-desain, ya. Contoh sederhana handphone, ya. Handphone ini perkembangan, ya, cepat sekali. Desain-desain kendaraan, ya, desain-desain kerajinan, ya. Kita tentu harus selalu mengupdate kira-kira konsumen pinginnya seperti apa itu. Jadi kita harus rajin-rajin memantau perkembangan di sekitar kita.
Selain karakteristik di atas, beberapa perusahaan industri kreatif juga menawarkan gaji yang menggiurkan. Nah, tentunya ujung-ujungnya ini adalah gaji yang menggiurkan. Hal ini disebabkan proses pencairan dan pengolahan ide atau gagasan tak selalu mudah dan menyita banyak waktu. Namun karyawan dalam perusahaan industri kreatif juga dituntut tahan mental dengan segala kemungkinan perubahan yang cepat. Tibalah kita di akhir materi pada kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ada pepatah mengatakan jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.